Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergabungan dengan seluruh warga Sidin. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran harus pemuda diatasi. desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa Harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini. Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa Yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera. Horas keren-kerenku, Autulang Tio dari Dalan Bayu Simalungun, Sumatera Utara, Indonesia. Halo Umbu, Rambu, Ina dan Ama. Saya Makel dan saya dari Wengapu. Sampurasun, perkenalkan nami Abdi Nadia Arindita di Desa Benteng, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Sampurasun, punten sadayana Akang Teteh. Perkenalkan nami Abi Teh Rijal, Abi Teh di Desa Rancah, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Ada 74.953 desa di Indonesia. Tapi masih banyak anak muda yang tidak melihat potensi desanya dan tidak bangga dengan desa. Desa adalah rumah dan kita memulai semua karya kita dari desa. Nah, Indonesia teh peryogi leuwih seueur deui anak-anak muda anu kreatif. Pokona mah anu tiasa majukeun desa-desa di era digital ayeuna. Kunaon cing nih kupingkeun sakedap. Soalna Indonesia teh moal katingali lamun ngan aya hiji bulan anu caang di luhur. Tapi Indonesia teh bakal leuwih megah, leuwih katingali deui lamun aya 1000 bintang anu caang di luhurna. Ayo, dukung kami dalam memberi perubahan bagi desa-desa di seluruh Indonesia. Caranya tinggal Akang Teteh mengikuti gerakan Ovoy. Bantu kami untuk menjalankan misi ini, membangun desa melalui gerakan One Village, One YouTuber. Bersama Ovoy, kita akan memberi perubahan bagi masa kini dan masa depan. Mari memulai gerakan besar melalui kreativitas pemuda untuk desa. Ovoy, dari desa untuk Indonesia. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, mari berdiri sebaris, selupus kontrol baris, salam SDGs desa. Pagi ini menarik topik yang diangkat oleh Gus Ivan adalah bagaimana Pemda
pemerintah dan pihak lain memanfaatkan SDGs desa atau memanfaatkan data SDGs desa. Ini kenapa ini menarik, karena memang mungkin beberapa pihak sudah mulai menyadari tentang informasi di data SDGs itu menjadi data yang penting untuk sumber membuat kebijakan-kebijakan, membuat aturan-aturan untuk pemerintah daerah, baik kabupaten, provinsi maupun sampai di tingkat pusat. Dan bagaimana cara melakukan sinergi atau cara mendapatkan akses untuk itu. Nah, ini mungkin bagian yang menarik untuk kita dengarkan langsung dari Gus Ivan. Selamat pagi Gus, udah bisa bergabung? Selamat pagi Gus Koco. Maaf nih, baru dapat sinyalnya di jalan. Oke, Gus, bisa langsung bagaimana ini Pemda, pemerintah dan pihak-pihak lain untuk memanfaatkan SDGs desa. Jadi ini menarik juga karena ada pihak-pihak lain ini, artinya apakah ada ruang untuk teman-teman di luar pemerintah untuk bisa mendapatkan informasi data SDGs dan seterusnya. Silakan Gus. Ya, terima kasih Gus Koco. Jadi ini pagi-pagi berangkat karena mau ada pertemuan ini dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk mempercepat ini. Dari sisi teknis sudah selesai, tinggal aspek kebijakan ini. Jadi pagi-pagi ini kita akan bertemu ini sebelum jam kantor. Nah, yang kita perlu diskusikan ini karena ternyata dalam 1 bulan terakhir itu berbagai pihak dan Kementerian Desa sendiri sudah saling berkomunikasi untuk memanfaatkan data SDGs desa, terutama hasil olahannya dan kemudian rekomendasinya. Makanya memang sudah saatnya desa dan kemudian bersama tenaga pendamping profesional, kemudian di pemerintah daerah khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat, meskipun ternyata dalam beberapa hal itu selalu berkaitan dengan Bapeda setempat, dengan Bupati setempat, dan juga kalau di nasional ini dengan kementerian dan lembaga lain. Contohnya nanti hari Kamis ini ingin melingkan dalam satu pembicaraan itu SDGs ke 1 provinsi ini di tengah Indonesia. Sementara dengan kabupaten itu sudah ada beberapa kabupaten baik di Jawa maupun di Bali serta di Sulawesi. Jadi posisinya memang perlu segera kita mengetahui apa yang bisa dan apa yang tidak, serta apa saja yang perlu ditambahkan, perlu dilakukan untuk peningkatan manfaat dari SDGs desa. Tidak ada yang lebih penting dalam konteks SDGs desa selain memanfaatkan. Jadi memang itu tujuan utamanya. Dan kita mengetahui bahwa dalam proses pemanfaatan itu paling tidak kita menyadari posisi dari SDGs desa. Jadi kalau istilah Gus Salim, apa-apa saja yang penting kita tahu posisinya sehingga bergeraknya itu menjadi enak gitu. Kalau tidak tahu posisinya bisa salah gerak dan kemudian menjadi salah dalam hal tindakan gitu. Jadi kalau kita lihat capaian SDGs desa untuk sampai tahun 2020, nanti yang 2021 kita lihat kelanjutannya. Jadi meskipun kita capaiannya itu relatif
tinggi, meningkat. Ya. Namun demikian dalam hal ranking kita semakin turun. Jadi sedikit meningkat dalam hal capaian SDGs, tapi dalam hal ranking semakin turun. Ada beberapa sebab, mungkin saja memang seperti ini. Tapi masih ada satu hipotesis lagi, satu dugaan lagi, bahwa hal ini semata-mata karena kekurangan data. Dan data yang paling kurang itu, kalau kita lihat di BPS misalnya, itu ada komponen di sana, data-data apa saja yang sudah ada dan mana yang belum. Nah, kalau kita lihat di situ, salah satu hal yang menarik di dalam SDG desa adalah ketika desa-desa itu terisi datanya, maka peran SDG desa itu memenuhi 74% dari SDGs nasional. Jadi kita sudah sama-sama mengetahui hal ini, dan itu sebabnya mendapatkan data dari desa, mendapatkan olahannya, mendapatkan analisisnya, itu bisa membangun 74% dari kondisi pembangunan Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Bagaimana hal ini bisa tercapai? Karena pada dasarnya ketika kita membangun, itu membangun sesuatu yang disengaja, sesuatu yang direncanakan. Dan salah satu pihak yang melaksanakan, mengevaluasi pembangunan adalah pemerintah. Dalam hal wilayah, 91% wilayah pemerintahan di Indonesia itu sebetulnya wilayah pemerintahan desa. Jadi yang kelurahan ada 9%. Artinya ketika kita melakukan pembangunan berbasis wilayah, yang wilayah kerjanya itu wilayah desa, maka artinya kita sedang membangun hakikatnya 91% dari wilayah kerja di Indonesia. Kemudian yang kedua, dalam hal aspek-aspek kewargaan seperti kemiskinan, kemudian layanan pendidikan, bagaimana warga negara bersekolah, mendapatkan layanan kesehatan, itu penduduk di desa 43%. Jadi 43% penduduk ada di desa. Kalau kita lihat di dalam SDGs desa, itu SDG desa nomor 1 sampai nomor 6 itu berkaitan dengan penduduk, berkaitan dengan penduduk yang punya lokasi yang kemudian kita sebut sebagai warga. Jadi supaya tidak abstrak, maka seringkali Gus Halim menyampaikan itu sebagai warga supaya terasa bahwa ini penduduk yang punya wilayah. Jadi 43% untuk SDG desa 1 sampai 6 dan 91% untuk SDG desa 7 sampai 18, atau kalau menurut TPB tujuan pembangunan berkelanjutan nasional 7 sampai ke 17. Nah, pembedaan antara wilayah dan warga ini juga salah satu temuan yang menarik, yang istilah dari akademisi di Undip waktu itu Pak Aminuddin, disebutkan bahwa ini satu fokus yang sangat berguna praktis untuk melihat di lapangan. Jadi kalau kita ingin membangun warga, memberdayakan gitu, maka langsung kelihatan 1 sampai 6. Ketika kita mau membangun wilayah, kalau di dalam kemarin kita lihat di dalam dana desa, di situ ada pembangunan berbasis wilayah seperti melihat indeks kemahalan konstruksi, indeks kesulitan geografis. Nah, itu bagian dari wilayah. Jadi distingsi warga dan wilayah ini menjadi berguna praktis seperti itu. Jadi kalau kita lihat seperti ini, kewargaan itu bagian 1 sampai 6 dan kewilayahan 7 sampai 18. Dan itu yang penting adalah kontribusinya sangat tinggi, ya. Kontribusinya sangat tinggi. Tentu saja tiap Pemda bisa memperkirakan hal ini sendiri. Misalnya membanding di kabupaten saya ini berapa yang kelurahan, berapa yang desa. Itu sudah menunjukkan berapa peran
dari SDGs desa di kabupaten saya. Berapa kelurahan, berapa desa. Berapa warga yang tinggal di kelurahan, berapa warga yang tinggal di desa. Itu menunjukkan sejauh mana nanti kalau kita menggunakan atau kita memanfaatkan data SDGs desa untuk membangun desa, sejauh mana akan berperan di dalam SDGs di wilayah kita. Di kecamatan juga sama, apalagi kalau kecamatan isinya semuanya desa. Kita tahu kewilayahan berarti membangun wilayah desa. Kalau kecamatan itu seluruhnya. Kemudian penduduknya, membangun penduduk desa berarti sekaligus membangun SDGs di wilayah kecamatan. Demikian juga sampai ke provinsi. Provinsi bisa mengetahui berapa desa di provinsi kita, berapa kelurahan di provinsi kita, dan kita mengetahui berapa nanti peran SDGs desa di provinsi kita. Kalau kita lihat secara keseluruhan, lazimnya kecuali kota-kota besar yang tanpa desa, itu kita yakin bahwa memang pembangunan di level desa berpengaruh terhadap maupun level provinsi. Dan disinilah letak pentingnya memanfaatkan SDGs desa untuk kepentingan pembangunan di sekitar kita. Namun yang perlu kita lihat berikutnya adalah bahwa dimensi-dimensi. Yang pertama ini kita lihat dimensi dulu, bahwa dimensi di dalam SDGs desa ini memiliki hubungan yang sangat-sangat mirip dengan SDGs di level nasional maupun level global. Karena memang tujuan utama dari SDGs desa adalah localizing gitu. Melokalkan tujuan pembangunan berkelanjutan sampai ke desa. Tambahan dari SDGs desa ke-18 ini tidak boleh dilupakan, karena ini adalah identitas yang penting yang menunjukkan bahwa desa itu memiliki peran yang penting dan membangun dengan budaya dan dengan lembaga-lembaga yang ada di desa. Itu yang paling saat ini, yang paling cocok untuk mengubah kondisi desa dan masyarakatnya tanpa membuat masyarakat merasa tidak enak, tidak nyaman. Jadi budaya dan lembaga lokal itu membuat kenyamanan bahkan bagi warga desa yang sedang melakukan perubahan. Nah, yang perlu kita ingat ya supaya tidak lupa ini bismillahnya atau tujuan utama dari SDGs desa. Itu basisnya di Peraturan Menteri Desa nomor 21 tahun 2020. Bahwa SDGs desa itu adalah arah kebijakan. Di arah kebijakan. Nah, rinciannya kalau kita lihat permen itu adalah berkaitan dengan pembangunan dan pemberdayaan. Maka yang pertama itu arah kebijakan tujuannya adalah menyejahterakan warga desa dengan ukuran apapun. Jadi tujuan utama dari SDGs desa itu menyejahterakan warga desa. Jadi tujuan utamanya jangan sampai, kalau istilah Gus Koco, jangan sampai kemudian silap mengira tujuan utama SDGs desa itu pendataan. Bukan seperti itu. Tujuan utamanya tetap menyejahterakan warga desa. Kemudian yang berikutnya adalah memberdayakan masyarakat. Memberdayakan ini bukan dalam arti seperti penyuluhan yang dari luar lebih tahu daripada dari dalam, tapi memberdayakan itu maksudnya tentu saja adalah memberi kuasa yang digunakan secara jadi ini proyek-proyek secara positif, bukan di mana secara positif. Asas rekognisi perlu dilihat dalam konteks demikian. Jadi itu ada kuasa yang masuk desa dan kemudian memang desa itu kemudian menggunakannya untuk kesejahteraan warga. Kemudian sisi teknisnya
itu mengefektifkan layanan publik. Bagaimana bisa efektif? Efektif itu jika layanan itu sesuai kebutuhan warga. Bagaimana mengetahui kebutuhan warga? Tidak ada cara yang lebih bagus saat ini kecuali mendata kondisi warga dan kemudian mendata kebutuhannya. Jadi karena itu kita memulai tujuan-tujuan SDGs desa dari pendataan, kemudian mengolahnya menjadi kebutuhan-kebutuhan warga, dan kemudian kita menyusun rekomendasinya, kegiatan untuk memenuhi kebutuhan. Itulah yang membuat efektivitas dari layanan publik di desa itu kemudian berjalan. Jadi memastikan pembangunan itu efektif, itu dampak berikutnya adalah bisa mengefisienkan pembangunan. Jadi bayangkan kalau tidak ada efektivitas, maka kita seperti membuang garam di laut gitu. Ketika kita membangun tapi tidak punya efek untuk menyejahterakan warga karena tidak efektif menyentuh kebutuhan-kebutuhan warga. Nah, ketika sudah menyentuh kebutuhan warga karena sudah efektif, maka dengan dana yang sama di dalam APBDes itu akan bisa membangun lebih banyak lagi. Jadi karena bisa efektif memenuhi kebutuhan warga, maka dengan dana berapapun ya itu yang ada di desa bisa memenuhi pembangunan jenis-jenis aspek. Secara teknis dua yang bagian di bawah ini ya. Pertama, kita mengefektifkan dengan cara ketepatan ketika membuat pembangunan, dan kemudian dengan cara yang tepat itu akan menjadi efisien karena kemudian uang itu tidak, atau dana publik yang ada di APBDes tidak digunakan secara percuma. Dengan demikian kemudian dana yang ada bisa digunakan oleh banyak pihak. Nah, bagaimana posisi dari pemerintah di kecamatan, kemudian di kabupaten, di provinsi, di pusat, termasuk pihak lain, misalnya LSM, NGO, kemudian misalnya swasta, donor, ya, itu terbuka kerjasama dengan pihak lain yang memiliki tujuan yang serupa. Jadi seperti biasa kerjasama itu mengandaikan kesamaan dalam hal kepentingan, dan untuk SDGs desa, patokan utama dari SDGs desa adalah tujuan. Jadi posisi dari SDGs desa itu memang posisinya teleologis. Telos, kita tahu telos itu tujuan dalam bahasa Yunani itu. Jadi artinya bahwa yang dianggap benar itu adalah yang bisa mencapai tujuan, yaitu 18 tujuan di dalam SDGs desa. Jadi kalau kita kerjasama dengan berbagai pihak, itu artinya kita memastikan bahwa kita sepakat dengan 18 tujuan SDGs desa. Itu yang pertama, sepakat dengan tujuan. Yang kedua adalah sepakat dengan metodenya. Jadi di awal tahun ya, kami pernah sampaikan di dalam sarapan SDGs desa awal-awal tahun bagaimana berbagai pihak ya waktu itu sempat dalam satu forum nasional pun sempat tertawa dalam arti sebenarnya. Karena memang semua sampai saat ini sebelum melihat hasilnya itu memandang ini suatu kegiatan yang ambisius ya, ambisius. Karena bagaimana bisa melakukan pendataan di masa pandemi seperti sekarang ini dan untuk sebagian besar warga yang ada di desa. Nah, baru setelah sekarang ada buktinya, dan seperti biasa yang tidak bervisi ke depan memang sulit untuk berbicara gagasan, harus ada bukti dulu. Maka setelah ada buktinya, ini ada contoh yang menarik, ada pejabat di daerah gitu yang besar, yang beberapa bulan lalu itu termasuk yang betul-betul tertawa dalam forum itu ya. Dan kemarin beberapa hari ini menghubungi Kementerian Desa untuk menggunakan data, memanfaatkan
hasil-hasil analisis SDGs desa. Jadi butuh waktu lebih dari 1 semester untuk membuat yang tertawa menjadi menggunakan. Ya. Jadi, tapi yang penting yang kedua ini adalah metode partisipatoris. Sepakat apa tidak bahwa hasilnya itu hasil dari metode partisipatoris. Metode partisipatoris itu ini satu paradigma tersendiri dan sudah jadi sarapan SDGs desa bahwa berbeda paradigma, meskipun faktanya sama, cara pandangnya, hasilnya, sudut pandangnya itu akan berbeda. Jadi kalau yang biasa menggunakan metode konvensional, kadang-kadang disebut konvensional, kadang-kadang disebut akademis. Kalau di tempat kami kuliah dulu, partisipatoris ini diajarkan di kuliah, jadi sekaligus akademis juga sebetulnya. Jadi ada yang tidak klop dengan metode partisipatoris. Pengennya ada pendata dari luar, kemudian didata yang orang tidak kenal karena asumsinya harus acak gitu. Kalau metode partisipatoris justru harus kenal mendalam. Harus kenal, makanya metode partisipatoris ini justru relawan di satu RT yang kemudian mendata karena kenal. Metode yang lama akan mengatakan justru nggak boleh seperti itu. Makanya harus ada kesepakatan yang kedua itu kesepakatan tentang metode. Jadi kalau tidak sepakat metodenya, hasilnya pun tidak disepakati juga. Makanya cara yang ditempuh Gus Halim itu sederhana. Kita buktikan saja di lapangan. Jadi istilah Gus Halim, konsolidasi saja data. Jadi kalau mengatakan, wah gimana kita percaya bahwa APK-nya itu 90% ya. Angka partisipatori kasar untuk pendidikan itu gimana kita bisa tahu APK-nya 90%? Ya kita ke lapangan, kita tunjukkan berapa yang sekolah, berapa warga dengan umur yang sama, umur sekolah misalnya kalau SD berarti 7 sampai 12 tahun dibandingkan berapa jumlah warga di desa itu yang sedang sekolah SD. Jadi meskipun beda paradigma, tapi Gus Halim memberikan cara untuk pengujian itu dengan cara kita ke lapangan. Kita ke lapangan, kita mengumpulkan data dan kemudian data mana yang lebih tepat. Kalau misalnya data desa tepat, maka menggunakan data desa. Kalau data desa tidak tepat, maka desa perlu berbesar hati untuk memperbaiki. Jadi metode partisipatoris dalam beberapa forum yang kami diundang, kami ikuti, kami sampaikan demikian bahwa ini bukan berarti beda paradigma sepenuhnya terpisah, tapi ada satu cara yang diusulkan Gus Halim yaitu konsolidasi lapangan saja. Karena pertanyaannya sama, tinggal dalam desa sendiri. Jadi seperti itu. Ini bagaimana kita bisa menunjukkan adanya metode partisipatoris di dalam SDGs desa. Yang pertama, partisipasi dalam pendataan. Jadi kita sudah sama-sama tahu gerakan, sebetulnya ini satu gerakan sosial pendataan yang sangat besar di Indonesia. Gimana kita menggerakkan, ya kita bersama-sama bergerak 1,6 juta relawan pendataan desa. Ini sama-sama bergerak. Dan kemudian desa sama-sama bergerak dengan membelanjakan 1,5 triliun dana desa. Jadi ini tidak ada cara memahami yang lebih mudah daripada kita memahami, yaitulah partisipasi. Yaitulah yang namanya metode partisipatoris di dalam sensus. Kemudian partisipatoris berikutnya adalah dalam pemanfaatan analisis. Pada dasarnya, semua olahan dan analisis dilakukan dengan algoritma yang sudah tersusun di dalam sistem informasi desa. Kemudian banyak yang menanyakan, loh itu kan semuanya mesin. Jangan lupa bahwa itu untuk memudahkan. Yang namanya mesin memudahkan, karena memang banyak
tidak semua, ya kita sudah belajar juga dalam sarapan SDG desa, tidak semua hasil SDG desa bisa langsung kita gunakan. Ada sebagian yang harus memakai rumus. Ada yang rumusnya itu harus mengetahui total, kemudian relatif ya, rumusnya lebih kompleks tahapannya. Misalnya kita ingin melihat contohnya indeks Gini desa, itu tahapannya lebih lama. Kalau kita ingin melihat warga desa yang tidak sekolah, tentu saja mudah itu. Langsung ada warga usia sekolah dan saat ini tidak sekolah. Itu langsung diambil, ketemu jumlah warga tidak sekolah. Tetapi indeks Gini jelas butuh pengolahan. APM, angka partisipasi murni warga miskin ekstrim, butuh pengolahan. Angka partisipasi murni bagi warga miskin itu pengolahannya berarti double. Nah, karena itu kemudian seperti itu. Tapi atusan untuk menggunakan analisis atau tidak sah. Makanya sisi partisipatorisnya ada di situ. Yaitu ketika hasil sudah ada, bagaimana pemanfaatannya itu tergantung dari partisipasi dari warga setempat dalam musyawarah desa. Akan diambil atau tidak analisis itu. Dengan resiko-resiko ke belakang tentu saja bahwa masa depan yang sudah terbaca itu kemudian mungkin akan tercapai lebih lama karena rekomendasi yang harusnya dilaksanakan ditunda seperti itu. Nah, kemudian metode partisipatoris berikutnya ini juga satu temuan yang relatif menarik ya, baru dan menarik. Kita selama ini menggunakan metode partisipatoris untuk melihat masa depan itu dengan diskusi kelompok, kemudian kita kan kalau seperti ini kira-kira depan itu juga dilakukan secara kuantitatif karena sudah ada hasil dari sensus partisipatif. Jadi bagaimana proyeksinya sudah, tetapi lagi-lagi menentukan apung dari musyawarah desa. Makanya di sini metode partisipatoris di sini itu sangat tergantung kepada keputusan-keputusan publik yang ada di desa. Nah, setelah dua itu, yang ketiga yang kita perlu sepakat ketika menggunakan SDG desa itu adalah bahwa kita menggunakan basis mikro. Jadi ketika kita membangun masyarakat, ketika kita membangun wilayah, itu kita bisa memilih jalan. Mau jenisnya makro, artinya kita melakukan survei-survei global, atau kita menangani orang satu persatu. Kita menangani wilayah satu persatu. Jadi kenapa butuh data by name by address? Karena kita ingin menangani orang, menangani keluarga satu persatu. Kemudian kenapa perlu ada data RT, data RW? Kita ingin menangani wilayah satu persatu. Tidak langsung global, ada sekian di wilayah kabupaten, provinsi, tapi ketika di-track sampai ke desanya, kemudian tidak kelihatan, hilang karena basisnya survei, misalnya seperti itu. Nah, kita basisnya adalah mikro. Mikro artinya ada ketepatan di RW mana, di RT mana. Jadi bisa kemudian RW, kemudian RT. Kemudian mikronya sampai ke waktu. Jadi kita harus ingat ya, bahwa data itu punya durasi untuk bisa digunakan. Nah, data SDG desa itu sebetulnya durasinya 6 bulan sampai 1 tahun. Jadi kalau data tahun ini kita gunakan untuk tahun depan, itu kemungkinan proyeksi-proyeksi ke depan, rencana aksi, peta jalan SDGs, kemudian menjadi tidak tepat. Makanya perlu adanya selalu updating data.
Nah, tidak ada yang lebih mudah dalam hal updating kecuali ketika kita melakukan updating langsung. Begitu ada perubahan, langsung update. Jangan sampai ada perubahan ditunggu lama. Jadi begitu ada perubahan, langsung update di dashboard strip.sdgs.kemendesa.go.id. Jadi setiap kali ada perubahan, harus kita mulai terbiasa, mulai membudayakan setiap kali ada perubahan kondisi desa kita memperbaiki data di dashboard SDGs Kemendesa.go.id. Ya itu. Jadi dengan demikian maka datanya selalu up to date. Jadi itulah sebabnya. Jadi ada 3 aspek metodologis. Kalau kita sepakat itu, kemudian menyejahterakan warga desa, ya, bekerja sama memanfaatkan dari SDGs desa. Ya. Tetap kita harus selalu mengingat itu milik desa. Kira-kira 5 sumber daya yang penting saat ini data itu hanya perkembangan baru menunjukkan sumber daya yang sangat berharga. Sekarang mensosialisasikan, menyampaikan hal itu sekarang jauh lebih mudah karena sudah lebih banyak dipahami bahwa data itu adalah sumber daya yang sangat penting saat ini. Dan sumber daya itu saat ini adalah ada milik desa. Makanya desa ada tambahan sumber daya yang penting tahun ini yaitu data SDGs desa. Posisinya sampai 6 Desember ya, kemarin itu yang terkumpul kuesionernya 45.931 kuesioner desa. 505.756 kuesioner RT. 32.568.822 kuesioner keluarga dan 97.803.957 kuesioner warga. Artinya yang 32,5 dan 97,8 juta itu BNM by address keluarga dan warga desa. Dan data ini dikumpulkan tadi gerakan oleh desa. Dan kemudian gerakan berikutnya ini adalah gerakan menggunakan 1,6 triliun dana desa untuk pendataan SDGs desa. Jadi ini satu gerakan yang memang ujung-ujungnya adalah milik desa. Kalau kita lihat kondisi sekarang, tahapan dari SDGs desa, ini kalau kita lihat untuk bagian perencanaan ini ya, hanya tahapan untuk sampai perencanaan, belum implementasi dan hasil. Yang pertama pendataan, ini dilakukan dan kemudian manfaatnya diperoleh oleh pemerintah desa dan warga desa. Kita sudah sama-sama mengetahui itu. Dan kemarin siang sampai sore itu kami mencek progres migrasi dari database yang Android ke database yang berbasis web. Jadi kalau kami lihat di dalamnya sudah mulai dilakukan migrasi-migrasi itu dan kami yakin akan segera selesai dalam 2 minggu ke depan ini. Karena kemarin sudah total seluruh database disiapkan, tinggal menunggu codingnya ya. Dan coding dan kemudian kemarin sudah dicoba 1000 dimigrasikan sudah sukses, maka kemudian kita akan coba untuk keseluruhan. Jadi pendataan sudah, migrasi dalam waktu
dekat. Kemudian sudah dilakukan dan nanti yang bisa itu adalah desa. Jadi itu adalah desa kan bisa memanfaatkan. Kemudian bagaimana dengan donor ini? Misalnya contohnya pada hari ini Gus Salim juga akan diwawancarai oleh donor untuk melihat bagaimana perkembangan SDGs desa. Jadi donor sekarang sudah mulai bekerja sama juga akan menggunakan itu. Nanti di wilayah NTT, Maluku, Papua Barat, praktis data SDG desa yang akan digunakan oleh donor yang lain gitu. Kemudian LSM, baik itu yang sifatnya LSM yang sangat berkaitan dengan CSR, ada LSM yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Itu pembicaraan sudah mulai dilakukan untuk ditindaklanjuti mulai Januari. Pemda tadi sudah kami sampaikan, pemerintah pusat tadi sudah, swasta. Swasta ini terutama ketika mereka mau melakukan kegiatan-kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat. Jadi analisis capaian dan capaian terhadap goal, tujuan maupun indikator di dalamnya itu ya, sasaran-sasaran. Nah, itu bisa diperoleh tidak hanya pemerintah desa, tapi juga seluruh pihak yang lain. Kemudian darurat SDG desa, yaitu di mana tingkat SDG desanya itu sangat rendah, itu juga bisa diperoleh oleh banyak pihak. Kemudian rekomendasi ini supaya bisa dijalankan bersama-sama, kemudian juga bisa diakses oleh berbagai pihak. Dan yang terakhir, peta jalan atau rencana aksi SDG desa ini juga bisa diakses oleh banyak pihak. Jadi sekarang berbagai pihak bisa punya gambaran ya, bahwa hanya data by name by address saja yang tidak bisa diakses, karena itu hanya bisa diakses oleh desa, karena kalau ada apa-apa perlu konsolidasi dengan desa. Tapi untuk bagian hasil analisis yang itu terekap ya, jadi analisisnya itu terekap tidak hanya desa, tapi juga kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, sampai nasional. Demikian juga rekomendasi. Rekomendasi tidak hanya di level desa, tapi ada rekomendasi di level kecamatan, rekomendasi di level kabupaten, provinsi, sampai rekomendasi pusat. Jadi bayangkan menyusun RPJM nasional 2002, kalau sekarang sudah tapi nanti 2025 dan sampai 2029 itu kita tidak repot lagi karena tinggal memindahkan tabel SDG desa yang nasional ke dalam tabel RPJML. Tinggal memotong SDGs, peta jalan SDGs desa nasional yang 2022 sampai 2030 tinggal dipotong untuk bagian 2025 sampai 2029. Demikian juga Pemda tinggal memotong peta jalan itu sesuai dengan kebutuhan tahun berapa akan digunakan. Jadi inilah bagian-bagian yang ada eksklusif memang karena datanya milik desa, maka eksklusif diakses oleh admin desa. Tapi ada juga yang karena itu inklusif untuk kebutuhan kesejahteraan warga desa, maka bisa rekapnya diakses oleh banyak pihak. Ini hasil SDG desa nasional per 6 Desember. Jadi kondisinya tadi kalau di level nasional itu tadi kita lihat capaian di tahun 2020 tadi di angka 65 ya. 65,3. 65,3 untuk desa itu level nasional saat ini ya. Karena data migrasi belum sepenuhnya masuk, belum banyak yang masuk. Data seperti biasa dalam hal pendataan, kegiatan dan sebagainya itu justru wilayah-wilayah yang lebih maju itu menyelesaikan lebih dulu. Wilayah-wilayah yang memang biasanya memang agak belakangan itu menyelesaikan juga di belakangan. Saat ini
yang banyak masuk justru yang sedang belakang ya. Karena migrasi dari yang lebih dulu tadi itu masih dalam proses, baru beberapa ribu ya percobaan, dan kemudian mulai hari ini yang jutaan mulai dimasukkan. Jadi kita yakin nanti capaian SDG desa yang 48,03 ini akan naik ini dalam beberapa hari ke depan, akan semakin naik ini, dan kemudian kita tutup di tanggal 31 Desember 2021, itulah capaian SDG desa 2021 finalnya ya. Jadi kita sekarang mengetahui angkanya 48,03 per hari kemarin ya, dengan capaian yang tertinggi itu di kelistrikan SDG desa nomor 7 ya. Kemudian capaian yang rendah ini sayangnya itu adalah di sisi lingkungan. Jadi artinya apa? Di masa depan desa kemungkinan degradasi lingkungan itu kemudian semakin tinggi, sehingga kita sekarang tahu bahwa rekomendasi-rekomendasi yang lebih cocok untuk desa, meskipun ini agak sedikit ironis ya, desa tapi rekomendasinya tentang lingkungan, karena bagaimanapun kita tidak hanya melihat desa masa kini, tapi desa di masa depan. Masa depannya itu kapan? Paling tidak sampai 2030 ya. Jadi apa yang akan terjadi di desa tahun depan, 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, sampai 2030 kita bisa mengetahui di saat ini. Jadi ini kondisi per hari ini kita mengetahui satu persatu di situ. Kemudian bagaimana rinciannya? Rinciannya sudah ada di dalam SDG desa. Nah, indikator inilah yang bisa diterapkan bersama-sama dengan indikator lain di kelurahan. Bisa diterapkan bersama dengan indikator-indikator lain dari OPD lain ya, di kabupaten, organisasi perangkat daerah. Bisa dilingkan dengan hasil-hasil dari kementerian dan lembaga lain, dengan BPS, pendata-pendata lain seperti itu. Jadi kita sudah diskusikan dalam sarapan SDG desa bahwa hampir semuanya itu adalah metadatanya sama dengan SDGs di level nasional. Hanya untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang khas desa. Sudah pasti kegiatan SDG desa 18 akan khas desa. Ya. Kemudian infrastruktur yang tidak mungkin dikelola desa, maka itu akan diganti dengan infrastruktur yang bisa dikelola desa. Misalnya di situ ada rel, kemudian bandara, kemudian dikaitkan di desa menjadi jalan desa. Jadi seperti itu. Tapi yang lainnya akan sama. APM sama, kemiskinan ekstrim sama, stunting sama. Ada yang sakit TBC, paru-paru, kemudian sakit diabetes dan sebagainya sama. Berapa APM untuk anak perempuan di SD, SMP, SMA sama. Jadi banyak yang tadi disampaikan, beberapa hal, infrastruktur, kemudian aturan-aturan yang di level nasional itu bentuk aturannya undang-undang, maka kemudian menjadi perdes atau peraturan kepala desa, perkades seperti itu. Jadi perubahan atau pelokalannya seperti itu. Ini SDG 1 sampai 5, kemudian 6 sampai 10, 11 sampai 15, dan 16 sampai 18. Jadi ketika ada kerjasama pemerintah daerah pihak lain, maka kemudian bisa mengetahui ini adalah tahapan hasil olahan atau analisis. Untuk kemiskinan secara khusus, dan supaya kita punya bayangan ya bahwa analisis tidak dibuat untuk atau demi analisis, tapi analisis itu dibuat untuk memecahkan masalah. Seperti biasa, karena metodenya partisipatoris, maka ujung-ujungnya kita melihat yang paling penting, yang paling benar adalah yang paling berguna. Ya, jadi prinsip bahwa pragmatis, bahwa yang berguna itulah yang benar. Karena buat apa kita membuat analisis repot-repot kalau tidak digunakan. Ini contohnya di miskin ekstrim. Miskin ekstrim sekarang desa-desa yang datanya sudah masuk dashboard SDGs.kemendesa.go.id itu bisa mendownload
siapa warga miskin ekstrim, warga miskin yang tidak ekstrim, dan warga yang tidak miskin di wilayahnya. Jadi dan itu sudah disesuaikan dengan miskin versi BPS, miskin versi itu 1,99 parity purchasing power yang setara dengan, karena PPP setara dengan 12.000 per orang per hari. Meskipun di dalam SDG desa ini akan disesuaikan dengan garis kemiskinan di masing-masing kabupaten. Sudah bisa melihat dan mendownload isinya, kemudian melihat kebutuhan masing-masing warga. Ini yang tadi di awal kita sebut sebagai mengefektifkan pembangunan, yaitu ketika layanan itu tepat sesuai dengan kebutuhan untuk masing-masing warga. SDG Desa menyediakan 67 jenis kebutuhan dari warga dan 19 jenis kebutuhan untuk masing-masing keluarga. Jadi sudah bisa diketahui kebutuhan masing-masing warga dan apa yang tidak lebih asimetris daripada seperti ini. Diketahui monitoringnya, artinya kebutuhan itu dipenuhi atau tidak. Dan kemudian data ini terkumulasi, terekap sampai ke pemerintah daerah, kemudian sampai pemerintah pusat. Jadi LSM nasional bisa melihat rekap nasional. LSM di daerah bisa melihat rekap di daerah. Donor bisa melihat rekap sesuai lokasi-lokasi tempat dia melakukan kegiatan. Jadi akan bisa melihat, saya ingin menanggulangi warga miskin, apa kegiatannya, itu bisa kelihatan. Kemudian bisa digunakan untuk membuat perencanaan berapa yang harus saya dekati, saya masuki, ada berapa keluarga, berapa orang, apa saja kegiatannya, dan kemudian peluang harganya, biayanya berapa. Jadi itu semua tersedia pada tahap olahan dari analisis ini. Jadi ini contoh untuk kemiskinan, dan dalam beberapa hari ke depan warga desa, pemerintah desa bisa melihat secara lengkap rekomendasi sampai tahun 2023. Jadi kemarin sore itu rapat terakhir sebelum kemudian ini akan dinaikkan untuk melihat bagaimana kondisi terakhir ya. Ini sebelum kemudian masuk ke area produksi. Jadi akan bisa melihat tabel lengkap rekomendasi ya. Rekomendasi yang kita sebut sebagai rencana aksi ini ya. Rencana aksi untuk jenis-jenis kegiatan, kemudian bagaimana itu dilakukan tahun per tahun, rekomendasinya harus berapa. Kalau ingin memberikan beasiswa, tahun ini sebaiknya diberikan beasiswa kepada berapa orang ya. Tahun depan kepada berapa orang. Nah, itu sudah ada angkanya secara teknokratis, sehingga nanti ketika musyawarah desa atau digunakan di dalam musren Halo Gus. Halo. Seperti ada masalah dengan sinyal. Semoga bisa segera join lagi. Oh ya, udah masuk. Sorry Gus. Ya, lanjut. Internet, maaf. Ya, jadi tidak hanya rekomendasi yang kemudian dibiarkan begitu saja, ya, tapi mulai tanggal 14 Desember nanti kerjasama dengan BPKP itu setiap rekomendasi akan masuk ke dalam Siskudes sebagai RPJMdes untuk 6 tahun ke depan dan sebagai
RKPDes untuk tahun depan. Jadi dengan demikian satu upaya untuk merencanakan pembangunan desa yang berbasis Gus Halim, berbasis kepada potensi, yaitu pada basis tahun depan untuk transparansi, supaya juga implementasinya ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat Nah, berikutnya yang adalah buku atau desa. Yang ini bisa di-download masing-masing kecamatan, masing peta jalan SDGs Desa 2030. Kita mendownload tahun depan 30. Ini peta jalan yang tersusun secara algoritmik dari sistem informasi desa, sehingga desa atau pihak lain ketika membutuhkan dokumen itu tinggal mendownload dan kemudian jadilah dokumen peta jalan SDGs Desa. Seperti biasa, di dalamnya desa, kecamatan, kabupaten, provinsi bisa memutuskan peta jalan ini akan disusun sesuai dengan tadi tabel-tabel yang sebelumnya itu, ditambah dengan narasi. Jadi di bagian pertama itu adalah narasi yang isinya desa titik-titik sesuai dengan desanya, memiliki jumlah penduduk titik-titik dengan jumlah penduduk miskin titik-titik, dengan piramida penduduk 0 sampai 4 tahun sekian itu semuanya muncul secara otomatis gitu, dan kemudian desa langsung bisa mendapatkan profilnya di bagian awal, kemudian mendapatkan masalahnya, potensinya, dan diakhiri dengan tabel-tabel rencana aksi sampai tahun 2030. Demikianlah satu buku peta jalan SDGs Desa akan dihasilkan pada level desa. Jadi ada 74.961 desa yang bisa mendownload peta jalan level desa. Ada sekitar 7.000 lebih kecamatan. Pak Camat bisa mendownload peta jalan SDGs Desa di kecamatannya. Kemudian Dinas PMD, Bapeda, Bupati bisa mendownload peta jalan SDGs Desa di kabupatennya. Kemudian Gubernur, Dinas PMD, Bapeda Provinsi, siapa saja bisa mendownload peta jalan di provinsinya. Pihak luar juga bisa mendownload peta jalan itu, sehingga memudahkan semua pihak untuk melihat kalau ingin masuk menyejahterakan warga desa di level provinsi, kemana saja, di level kabupaten, kemana saja. Nasional, kementerian ingin masuk ke bagian bedah rumah, di mana saja. Ingin masuk ke bagian peningkatan kesehatan, di mana saja. Jadi satu peta jalan SDGs Desa dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional ya, yang bisa di-download masing-masing itu saat ini sedang disusun algoritmiknya, sehingga nanti dalam beberapa minggu ke depan desa dan semua pihak tinggal mendownloadnya dan kemudian mengetahui dari profil, potensi dan masalah sampai kemudian diakhiri dengan tabel-tabel kegiatan. Nah, di mana bisa memperoleh itu? Jika tadi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak di selain desa tadi itu analisis capaian tujuan dan sasaran, kemudian darurat SDGs Desa yaitu yang SDGs Desanya hampir 0, rekomendasi kegiatan sampai 2030, peta jalan rencana aksi SDGs Desa. Kalau yang dibutuhkan ini, maka dalam beberapa minggu ke depan itu semuanya akan muncul di sid.kemendesa.go.id. Jadi kalau yang dibutuhkan ini, karena ini memang bagian dari informasi publik, maka publik bisa mendapatkan sesuai dengan wilayahnya. Apakah desa, kecamatan, kabupaten, kota,
provinsi, atau nasional. Jika membutuhkan pengolahan khusus, maka bisa mengajukan ke Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi sehingga akan dilakukan olahan khusus. Perlu disampaikan bahwa setiap olahan khusus yang kemudian ternyata berpotensi untuk penting bagi publik, penting untuk menyejahterakan warga desa, maka olahan khusus itu kemudian akan dijadikan perbaikan untuk analisis, perbaikan untuk rekomendasi, perbaikan untuk penyusunan peta jalan pada tahun-tahun depan. Jadi kalau istilah di dalam warung itu kadang-kadang ada pembeli yang minta hal-hal khusus, tapi kalau hal yang khusus itu ternyata dibutuhkan oleh pembeli yang lain, maka warung itu akan menyediakan semua hal-hal khusus tadi menjadi hal-hal yang bisa digunakan untuk publik. Jadi kembali lagi ke awal bahwa selama tujuannya untuk menyejahterakan warga desa, bisbian utamanya, maka hal-hal khusus akan dikerjakan dan perlu kerelaan bahwa ketika hal khusus itu memang berguna untuk banyak pihak, maka perlu dijadikan bahwa itu bisa tersedia untuk banyak pihak. Nah, bagaimana memadukan informasi SDGs desa dengan SDGs Jadi SDGs desa seperti yang sekarang banyak dibutuhkan itu adalah rencana aksi sedang menyusun dulu gitu ya. Jadi ada dua hal. Yang satu adalah langsung menggunakan tadi, yaitu hasil analisis SDGs desa untuk melihat hasilnya, tujuan dan sasarannya. Ini sebetulnya yang tadi kita sudah peroleh tadi, itu tujuannya adalah mengetahui manfaat dan dampak pembangunan desa. Jadi yang seperti ini itu memang tujuannya mengetahui manfaat dan dampak pembangunan desa. Tapi kalau kemudian ingin digabungkan dengan data-data lain di kelurahan gitu atau di OPD lain atau di KL yang lain, maka Kementerian Desa bisa menyediakan rekap ya dari data-data profil desa itu. Jadi dengan demikian kemudian data rekap itu bisa digunakan oleh pemerintah daerah siapa saja begitu sampai pusat untuk menyusun analisis gabungan. Misalnya contohnya tadi angka partisipasi murni yang membutuhkan data jumlah penduduk yang jumlahnya sesuai dengan misalnya kalau SMP berarti umur 8, umur 7 sampai 12, kalau SMP berarti 13, 14, 15 gitu kan. Jadi 13 sampai 15 berapa jumlah penduduk desa umur 13 sampai 15 di kabupaten itu ya. Berapa jumlah warga desa yang bersekolah umur 13 sampai 15 di kabupaten itu. Nah, rekap-rekap itu bisa disediakan secara khusus oleh Kementerian Desa. Karena ini tinggal merekapnya, tapi tidak by name by address-nya ya. Itu kemudian bisa digabungkan dengan data kelurahan, dengan data yang lain, kemudian di daerah atau SDGs nasional gitu. Jadi ada dua jenis info kalau sampai pada buku pembangunan desa di rekap profil itu bisa digabungkan pusat gitu untuk kemudian itu digabungkan menjadi satu kesatuan SDGs di wilayah itu. Jadi ini jenis informasi yang bisa digunakan dan pada akhirnya rancangan kita yang kalau dalam beberapa presentasi awal tahun itu ini ada di depan, sekarang ini slide ini sudah bisa ada di belakang, bahwa slide ini bisa menyimpulkan dari hasil-hasil di depan tadi, kita yakin sudah mulai bisa membangun desa sebagai
ilmu pengetahuan. Karena kita membutuhkan data ini kita sudah bisa sampai 2000 yang akurat tadi sesuai sampai kepada wilayah-wilayah RT. Kiranya seperti itu, Gus Koco, kerabat desa sekalian, bagaimana pihak-pihak lain sekarang sudah mulai bisa memanfaatkan SDGs desa dalam arti rekapan, kemudian tujuan utamanya mensejahterakan warga desa. Begitu Gus Koco, kerabat desa. Mohon maaf melebihi waktu. Oke. Amin, terima kasih. Ini presentasi yang luar biasa. Semoga segera terrealisasi. Jadi karena ini harapan-harapannya menurut saya sangat besar. Ketika kemudian data SDGs desa, kemudian para pihak bisa mendapatkan, bisa memperoleh informasinya dan seterusnya, apalagi terkoneksi dengan kementerian lain dan seterusnya. Jadi semoga bukan mimpi besar ini, Gus. Artinya ada hal yang yang harus dipersiapkan dengan matang, karena ketika kemudian publik sudah melihat ini sebagai satu harapan, maka jangan sampai kemudian harapan itu atau ekspektasi yang sudah diberikan itu ternyata pada aplikasinya jauh dari ekspektasinya. Karena saya melihat info datanya menjadi sangat penting, ini banyak pihak pasti membutuhkan. Cuma kapan itu bisa mulai diakses, karena tadi kalau bicara miskin ekstrim itu kan harus melakukan login dulu, artinya itu berarti wilayahnya memang wilayah dari teman-teman penginput data dan seterusnya. Nah, kemudian untuk mendapatkan informasi bisa ke SID. Jadi ketika kita masuk ke portalnya Kemendes, masuk ke sistem informasi desa, bagian mana nih yang harus kita klik? Apakah bagian dari bagian dari SDGs desa, atau mungkin memang ini belum ditampilkan, artinya ini memang belum tampil di portalnya. Kemudian ketika ada kebutuhan data, umpama kita ingin kita ingin mendorong semua desa supaya bisa berakses internet umpamanya. Kemudian kami ingin mendapatkan data dari Kementerian Desa, desa-desa mana saja yang kantor desanya itu belum bisa akses internet. Itu prosedurnya seperti apa? Haruskah mengisi form atau harus mengirim surat PDF atau bagaimana lah, itu yang saya masih tadi sambil Gus Ivan menyampaikan itu mencoba mencari-cari dari portalnya Kementerian Desa. Nah, semoga ini bisa terpublikasi segera dengan baik. Kemudian prosedur atau tata caranya seperti apa, karena ini teman-teman media mungkin butuh data apa menyangkut SDGs karena ingin membandingkan sesuatu atau apa, itu secara prosedur seperti apa dan secara standar layanan itu bisa berapa lama, karena di beberapa kementerian yang saya rasakan ketika kemudian ada official call center dan seterusnya, ada beberapa yang kalau kita di situ sudah official WhatsApp umpamanya, ada beberapa yang kalau kita kirim pertanyaan atau apa ya akan dijawab mesin otomatis dan menjawabnya hanya menyampaikan akan segera diberikan respon, tapi ditunggu 2-3 hari juga
nggak direspon juga. Pas kita kirim jawabannya sama lagi. Nah itu mungkin sehebat apapun sistem kalau manusianya atau orang-orang yang ditugaskan itu tidak komit untuk melakukan updating, melakukan layanan dan seterusnya, pasti akan menjadi catatan tersendiri. Terima kasih Gus Ivan, ini luar biasa. Kalau berkenan materinya nanti bisa di-share ke teman-teman, karena harapan sampai ke mendapatkan data peta jalan dan seterusnya itu tinggal download, itu menjadi sesuatu yang menarik untuk teman-teman di kabupaten, pasti di provinsi juga, dan di beberapa teman-teman NGO lokal dan seterusnya pasti juga membutuhkan itu, karena apapun teman-teman sangat saya melihat sangat respect dengan data-data, sudah mulai menyadari perlunya data, jangan sampai kemudian ekspektasi yang tinggi ini tidak terlayani dengan baik. Kira-kira seperti itu Gus, tambahan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah memberikan pencerahan tentang bagaimana data SDGs itu juga bisa didapat atau diperoleh untuk keperluan teman-teman di luar desa, di luar Kementerian Desa, sehingga memberikan manfaat lebih luas, karena agendanya adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan teman-teman di desa. Sampai di sini kerabat desa, kita akan bertemu kembali tiap pagi Senin sampai Jumat pukul 6 sampai pukul 7 pagi. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Mari berdiri sebaris, lupus kontrol baris, salam SDGs desa, salam desaisme. Terima kasih. Autulang Tio dari Dalan Bayu Simalungun, Sumatera Utara, Indonesia. Halo Umbu, Rambu, Ina dan Ama. Saya Michael dan saya dari Wengapu. Sampurasun, perkenalkan nami Abdi Nadia Arindita di Desa Benteng, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Sampurasun, punten sadayana Akang Teteh. Perkenalkan nami Abdi Teh Rijal. Abdi Teh di Desa Rancah, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Ada 74.953 desa di Indonesia, tapi masih banyak anak muda yang tidak melihat potensi desanya dan tidak bangga dengan desa. Desa adalah rumah, dan kita memulai semua karya kita dari desa. Nah, Indonesia teh peryogi leuwih seueur deui anak-anak muda anu kreatif. Pokona mah anu tiasa majukeun desa-desa di era digital ayeuna. Kunaon cing nih kupingkeun sakedap. Soalna Indonesia teh moal katingali lamun ngan aya hiji bulan anu caang di luhur. Tapi Indonesia teh bakal leuwih megah, leuwih katingali deui lamun aya 1000 bintang anu caang di luhurna. Ayo dukung kami dalam memberi perubahan bagi desa-desa di seluruh Indonesia. Caranya tinggal Akang Teteh mengikuti gerakan Ovoy. Bantu kami untuk menjalankan misi ini, membangun desa melalui gerakan One Village, One YouTuber. Bersama Ovoy, kita akan memberi perubahan bagi masa kini dan masa depan. Mari memulai gerakan besar melalui kreativitas pemuda untuk desa. Ovoy, dari desa untuk Indonesia. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, Desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. ada dan budaya desa terlindungi,
Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Butuh kebayaan yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.